Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Meskipun keadaan sekolah sedang pandemik, bukan berarti kita berhenti untuk belajar, tetapi kita belajar meskipun lewat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini Bapak dalam PJJ akan menjelaskan beberapa adab, ya, yang terutama adab seorang murid kepada guru dan adab seorang penuntut ilmu. Nah, baiklah, Bapak akan memulai apa saja di antara adab-adab penuntut ilmu, ya. Adapun adab-adab yang pertama yang menuntut ilmu yaitu pertama harus ikhlas niat. Artinya apa? Seorang penuntut ilmu atau pelajar ketika dia menuntut ilmu di sekolah, maka dia harus mengikhlaskan niat ke sekolah untuk belajar dan untuk menghilangkan kebodohan. Itulah salah satu daripada adab menuntut ilmu. Lalu apa adab yang kedua dalam menuntut ilmu? Yaitu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalian nanti ketika belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kita tidak cukup hanya belajar saja, tetapi juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Lalu apalagi adab seorang murid? Ya, adab seorang murid apalagi? Yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu haus dalam ilmu pengetahuan. Artinya apa? Ketika dia seorang pelajar sudah mendapatkan ilmu, tidak cukup hanya satu ilmu saja, tetapi masih banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Maka sebagai seorang pelajar, kita harus mempelajari ilmu apa saja yang berguna bagi kita dan bagi orang lain. Dan apalagi adab dalam menuntut ilmu yaitu menjauhkan maksiat atau melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Ketika kita sedang menuntut ilmu, maka kita harus menghindari yang namanya perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Contoh, ketika kita belajar, kita tidak boleh melakukan suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dia melakukan perbuatan berbohong kepada guru. Contohnya, ketika dia ditanya sama gurunya, apakah kamu sudah sholat nak? Dia berbohong, sudah bu, padahal dia belum sholat. Maka itu termasuk perbuatan dosa, ya. Maka kita sebagai pelajar harus menjauhkan yang namanya perbuatan dosa. Lalu apalagi adab-adab dalam menuntut ilmu? Yaitu mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh bapak guru kalian. Artinya ketika bapak dan ibu guru kalian menyampaikan pelajaran, adabnya ketika menuntut ilmu kalian mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh bapak guru kalian. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru kalian. Itulah termasuk adab dalam menuntut ilmu. Lalu apalagi? Sebagai seorang penuntut ilmu, ketika sedang diajarkan suatu ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu harus diam, tidak berbicara. Artinya kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru kita. Dan apalagi adabnya? Berusaha untuk memahami apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru kalian. Ya, itu termasuk adab dalam menuntut ilmu. Ketika ibu guru bapak kalian sedang menjelaskan, kalian berusaha memperhatikan supaya kalian bisa cepat paham. Ya,
Lalu apalagi? Yaitu mencatat pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu kalian dengan teliti dan tidak tergesa-gesa. Lalu apalagi adab seorang penuntut ilmu? Berusaha untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari Bapak dan Ibu guru kalian. Jadi kita sebagai penuntut ilmu tidak cukup hanya belajar saja, tetapi juga kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapat dari Bapak atau Ibu guru kalian. Itulah diantaranya adab-adab ketika seorang ingin menuntut ilmu. Nah, baik anak-anakku, itulah tadi yang Bapak sebutkan tentang adab seorang penuntut ilmu. Bapak harapkan kalian bisa mempraktekkan tentang adab-adab penuntut ilmu, baik ketika kalian di sekolah, ataupun di rumah, ataupun ketika kalian berada di mana saja. Ya, halo, baik anak-anakku, berhubung waktunya sudah habis, kalian nanti akan ada pelajaran yang lain ya. Bapak doakan kalian, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solihah, yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Ya, sekali lagi Bapak mohon maaf ya, kalau hanya bisa menyampaikan pelajarannya melalui PJJ. Mungkin lain waktu kalian bisa bertemu dengan Bapak atau dengan guru-guru yang lain. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.